Saya yakin banget ya bahwa Tuhan menempatkan pada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita bisa berkontribusi dalam kerajaannya. Tapi nggak semua yang Tuhan tempatkan itu udah kita kembangkan. Makanya kita tahu, kita udah belajar banyak tentang kasih karunia, bahwa keselamatan itu adalah pemberian. Kita nggak bisa beli dan kita nggak bisa transaksi. Eh, Tapi firman Tuhan juga ngomong begini, bahwa kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Jadi waktu kita udah terima keselamatan, kita lagi pegang keselamatan, kita harus mengerjakan keselamatan itu. Nah, di dalamnya kita perlu mengerjakan potensi-potensi kita, bakat dan talenta kita, untuk kita bisa menjadi maksimal dalam jadi saluran berkat Tuhan. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita, pembahasan kita tentang bertumbuh dalam potensi. Sekedar mengingatkan, mungkin kita ingat waktu pertemuan pertama kita udah belajar tentang hukum kesengajaan. Saya yakin waktu firman Tuhan itu ngomong dalam takut dan gentar, itu salah satunya memang harus dipikirin, harus serius gitu, harus sengaja gitu. Perkembangan potensi itu harus disengaja, karena nggak ada yang terjadi secara kebetulan. Apalagi kalau apa yang Tuhan tanamkan itu harus dipikirin, harus diperhatikan, dan harus disengajakan. Lalu kita bicara tentang hukum kesadaran, artinya masing-masing dari kita harus bisa melihat apa kelebihan kita, kekurangan kita, bakat kita, ataupun hal-hal yang kita tempatkan di dalam perjalanan hidup kita, itu semua masuk dalam hal kesadaran, dan itu dipakai sama Tuhan semuanya. Ya, baik pengalaman buruk, itu kesadaran itu akan membantu kita bertumbuh. Lalu kita belajar tentang perenungan. Hukum perenungan itu artinya kalau kita mau bertumbuh, jangan cuman punya pengalaman, tapi merefleksikan dan belajar dari pengalaman. Itu ya. Jadi kita tentu hidup itu kan banyak sekali pengalamannya. Nah, pengalaman itu jangan cuma lewat, tapi tarik kesimpulan dan pelajaran darinya. Lalu kita bicara tentang hukum cermin. Di pertemuan kedua kita, hukum cermin itu artinya kita perlu melihat keberhargaan diri kita supaya kita bisa menumbuhkan harga yang Tuhan udah tempatkan. Karena seringkali kita mentok dalam pertumbuhan potensi karena kita nggak menghargai diri. Jadi hukum cermin itu artinya kita belajar menghargai diri seperti Tuhan menghargai kita. Kita ngomongin tentang hukum konsistensi. Hukum konsistensi itu bicara bahwa seringkali kita memulai sesuatu dengan motivasi, tetapi kita akan menyelesaikannya hanya dengan disiplin. Itu hukum konsistensi, artinya belajar untuk berdisiplin dalam proses. Ya, jangan selalu bergantung pada motivasi aja, tapi yuk setelah kita termotivasi, selanjutnya walaupun kita motivasinya naik turun, kita akan berdisiplin. Dan yang terakhir kita bahas waktu itu adalah hukum desain. Hukum desain mengatakan bahwa kalau kita pengen bertumbuh maksimal, kita harus punya sistem. Oke, sistemnya terstruktur, artinya kapan kita belajar, kapan waktu kita belajar, di mana kita belajar, dengan siapa kita belajar. Ada sistem, ada struktur yang akan membuat kita secara teratur bisa belajar dan bertumbuh. Oke, itu dua pertemuan kita sebelumnya, dan hari ini kita akan melanjutkan 3 hukum lainnya, yaitu hukum lingkungan, hukum rasa sakit, dan hukum tangga. Oke, saya percaya bahan yang udah disiapkan sedikit atau banyak itu relatif, tapi yang terpenting Roh Kudus bicara. Dan saya berdoa dan saya minta, Tuhan, Engkau sendiri yang bicara ke setiap hati kita, karena itu yang paling penting. Relevansinya, aplikasinya, biar Roh Kudus sendiri yang bicara. Amin. Oke, saya akan langsung share screen. Oke, jelas ya, bisa terlihat ya. Oke, bertumbuh dalam potensi. Part 3. Nah, kita bicara langsung tentang hukum lingkungan. Oke, di sini dikatakan bahwa pertumbuhan yang subur
terjadi di dalam lingkungan yang kondusif. Jadi, kalau kita pengen punya pertumbuhan yang didukung, yang sedemikian, sehingga kita bertumbuhnya subur, cepat, dan pesat, kita harus memperhatikan lingkungan kita. Nah, lingkungan yang disebut di sini tuh bukan hanya sekedar tempat tinggal kita, suasananya atau cuacanya, enggak. Lingkungan di sini membicarakan tentang pergaulan kita, teman-teman kita, komunitas kita, tapi juga membicarakan tentang buku yang kita baca, film yang kita tonton, musik yang kita dengar. Oke, itu termasuk bagian dari lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan kita. Nah, gambar ini adalah gambar yang kita harus selalu ingat untuk kita selalu merefleksikan pertanyaan nomor 1. Apakah lingkungan saya kondusif? Oke, kita kalau mau bertumbuh dan kita harus mengenali dulu tentang lingkungan kita, kita harus tanya, lingkungan saya kondusif nggak sih hari ini? Karena kalau kondusif, kita akan pesat. Gitu. Nah, kita lihat gambar ikan ini adalah ikan yang punya potensi besar dan dia sedang bertumbuh besar, tapi dia nggak bisa bertumbuh lebih besar dari itu karena lingkungannya membatasi dia, karena lingkungannya menutup dia. Dan kita harus sadari seringkali kita tuh bukan kurang usaha untuk bertumbuh, atau kita kurang bakat atau kurang kompetensi, enggak. Seringkali kita cuma nggak mempunyai lingkungan yang mensupport, kita nggak punya lingkungan yang kondusif, yang bisa mengangkat kita. Bahkan lingkungan kita seringkali menjadi pembatas untuk kita bisa terus bertumbuh. Jadi pertanyaan pertama untuk kita, ayo kita lihat. Gimana hari ini kita lingkungannya? Apakah saya hari ini lagi dalam kondisi stuck? Hari ini saya lagi nggak pengen ngapa-ngapain, kurang motivasi, dan sebagainya. Jangan-jangan itu pengaruh lingkungan. Jadi artinya apa? Kita harus berani keluar dari lingkungan. Itu bagian dari kita. Keluar dari lingkungan yang nggak kondusif, itu adalah bagian yang kita bisa lakukan. Dan menempatkan diri dalam lingkungan yang kondusif. Kita tahulah, kalau kita masuk ke ruangan yang panas, kita bersamaan dengan waktu akan ikut panas. Kalau kita masuk ke ruangan yang dingin, kita berjalan dengan waktu, kita akan ikut dingin. Kalau kita dekat-dekat api unggun, kita lama-lama kita akan panas. Kalau kita menjauh dari semua, kita lama-lama akan jadi dingin. Saya masih ingat dulu waktu certification saya waktu di Florida gitu ya. Saya udah dikasih tahu sama mentor saya bahwa pastiin kalau kamu datang ke ruangan harus pakai yang tebal-tebal, jaket dan sebagainya, karena ruangannya dingin banget. Saya nggak nyangka begitu dingin gitu. Karena saya tuh udah pakai di dalam saya udah ada kaos, terus udah gitu pakai kemeja tangan panjang, udah gitu pakai jas, udah gitu sepatu, kaos kaki dan semuanya pokoknya udah komplit gitu. Dan Florida saat itu kalau di luar hotel tuh panas. Jadi waktu saya masuk ke ruangan itu saya tuh nyaman. Karena di luar panas. Masuk ke situ tuh saya, aduh enak banget dinginnya. Tapi setelah 1 jam saya mendengarkan kaki saya dingin, badan saya dingin, dan saya harus keluar dulu dari ruangan karena nggak tahan dingin banget. Waktu di luar saya nyaman. Karena anget. Kadang-kadang kondisi kita tuh kayak gitu ya. Lingkungan mempengaruhi kita. Kadang kita apa yang kita nyaman nggak jadi nggak nyaman. Karena kita perlu menyesuaikan diri dengan apa yang kita butuhkan. Tapi intinya adalah gini, jangan sampai lingkungan itu mempengaruhi kita sedemikian sehingga kita berhenti bertumbuh. Oke, lingkungan-lingkungan itu, apalagi kalau kita udah sangat merasa nyaman, itu tanda-tandanya mungkin kita udah perlu menyesuaikan lingkungan yang baru. Nah, selanjutnya nomor 2 adalah membuat perubahan. Nah, kita bisa merubah diri. Perubahannya bisa dimulai dari diri sendiri. Poin pertama adalah merubah diri, tapi tidak merubah lingkungan. Yang akan terjadi adalah pertumbuhan itu akan lambat dan sulit, karena kita cuma merubah diri. Jadi, saya waktu di Amerika tuh ya, waktu saya dulu sekolah dan kerja, saya tuh selalu membership untuk gym, selalu. Ya, jadi membership tuh bisa bayar langsung 3 tahun gitu ya, setahun gitu.
Biasa saya cuma sebulan pertama gitu ya. Jadi itu nggak tahu mungkin itu kebiasaan buruk seperti itu. Tapi problemnya ada lagi, di mana waktu saya semangat bulan-bulan pertama atau 2 bulan pertama saya semangat, itu nggak tahan lama dan kemajuannya kecil. Kenapa? Karena saya sendirian dan saya nggak punya lingkungan yang orang-orangnya semangat dan sebagainya. Jadi saya hanya merubah diri tapi nggak merubah lingkungan. Artinya pertumbuhan saya lambat dan sulit. Nah, sebaliknya, kalau saya merubah lingkungan tanpa merubah diri, pertumbuhan akan lambat, tapi nggak terlalu sulit. Artinya gini, kalau saya mulai gaul sama orang-orang yang senangnya nge-gym, yang senangnya makanan sehat, gitu, saya bergaul di kelilingi mereka, gitu ya. Tapi saya sendiri nggak mau melakukan. Tapi pola pikir saya akan mulai berubah. Ide-ide saya akan mulai berubah, gitu ya. Idealisme saya akan mulai berubah dan sedikit banyak saya akan tergerak dan terdorong ke situ. Jadi pertumbuhan tetap lambat, tapi sebenarnya nggak sulit karena banyak yang mendorong kita di lingkungan itu. Nah, yang terbaik adalah ini, yang ketiga, merubah lingkungan dan merubah diri. Pertumbuhan lebih cepat dan tingkat keberhasilan lebih tinggi. Jadi waktu saya pulang ke sini, saya ingat waktu itu saya sama grup Komsel lagi membuat suatu target-target dan salah satu target yang saya tulis adalah akan secara reguler rutin pergi ke gym dan workout gitu. Jadi pertama yang saya lakukan adalah cari trainer, oke, orang yang bisa melatih dan membimbing saya. Nah, yang saya suka adalah gini, trainer itu menghidupi apa yang dia ajarkan, dia sendiri makan sehat, bodinya juga keren, dan dia itu mempunyai teman-teman yang orang-orang yang dia train yang semua hobinya juga sama. Jadi artinya waktu saya bergaul sama mereka, ketemu mereka, lingkungannya itu sangat kondusif. Yang mereka obrolin adalah cara makan mereka gimana, berapa lama mereka berlatih, berapa sering mereka berlatih, apa yang menjadi kesulitan dan kesukaan. Dan itu yang diobrolin, itu yang mendukung saya, dan saya sedikit banyak kebawa, dan waktu setiap kali saya latihan, kayaknya lebih mudah gitu loh. Sehingga nggak kerasa mungkin kayak 5-6 tahun udah secara rutin saya lakukan itu terus-menerus, dan kita mempunyai komunitas yang kadang kita ngumpul, makan, semua itu adalah orang-orang yang sama. Nah, artinya ini, waktu kita merubah lingkungan dan merubah diri, itu adalah sesuatu yang paling ideal. Oke, usahakan kita menemukan orang-orang yang mempunyai visi dan target sama seperti kita, dan tanamkan diri kita di lingkungan seperti itu. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri yang kita perlu cari, atau kalau nggak dapat, ciptakan sendiri lingkungan yang kondusif. Pilih minimum 5. Oke, yang nomor 1 adalah orang-orang di dalam lingkungan itu lebih maju dari saya. Gitu. Ya, jadi jangan takut atau jangan merasa apa sih? Kayaknya tuh, aduh, dia kok kayaknya lebih hebat gitu ya, kita jadi minder. Nggak perlu kayak begitu. Kita justru perlu lihat orang-orang seperti yang lebih maju. Jadi intinya gini, kalau kita terus-menerus ada di dalam lingkungan yang kita selalu jadi nomor 1 terus, itu kita udah di lingkungan yang salah. Oke, jadi kalau kita di kelas selalu nomor 1, itu kita lingkungannya salah. Kita harusnya cari kelas di mana yang kita nggak nomor 1 terus, tapi kita bisa belajar dari orang-orang yang ada. Terus yang kedua adalah selalu ada tantangan-tantangan baru, selalu tersedia. Oke, kalau saya boleh ngomong ini secara jujur bukan promosi atau apa ya, tapi waktu saya gabung dengan timnya Pastor Andi itu ya, saya ngelihat orang-orang di dalamnya tuh lebih maju gitu, lebih berkembang di bidangnya, yang tajam-tajam di bidangnya sendiri. Ya, selain dari Pastor Andi, Pastor Semi gitu ya salah satunya. Jadi waktu saya masuk tuh saya tahu saya bisa belajar dari orang-orang ini. Terus tantangan-tantangan selalu tersedia. Iya, karena kita masih membangun sesuatu. Pasti ada sesuatu yang lebih ketantang. Dan fokus saya ke depan. Nggak cuma ngomongin masa lalu saya gimana, enggak. Tapi saya fokus ke depan apa yang Tuhan mau lakukan. Ke depan apa yang akan kita lihat. Apa yang kita harapkan. Jadi itu semangat. Terus suasananya menguatkan. Artinya nggak ada yang saling mengecilkan, nggak ada yang mengkritik target dan semangat dan usaha kita, tapi setiap usaha kita tuh diapresiasi. Jadi suasananya dikuatkan. Terus sering ada di luar zona nyaman. Tentunya dulu saya bukan seorang yang sering
ngajar dan sering keluar tuh ngobrol, tapi sejak bergabung saya dikasih kesempatan banyak sekali untuk sharing, untuk ketemu orang. Awal-awalnya buat saya nggak nyaman, tapi itu membuat saya sering dapat kesempatan untuk keluar dari zona nyaman. Terus saya memulai hari dengan semangat. Artinya, oke, setiap kali bangun tuh there's a next thing, ada hal lain yang saya perlu lakuin, apa yang saya perlu lanjutkan, gitu kan. Jadi bersemangat. Terus kegagalan bukan jadi musuh saya, artinya ya nggak usah takut gagal, it's okay. Waktu takut gagal ada orang lain yang menyemangati, ada orang yang mengatakan it's okay, dan saya tahu bahwa waktu saya gagal itu adalah bagian dari proses. Jadi memang lingkungannya seperti itu. Nggak ada yang tipe-tipe kayak membuat kita malu dan mengkritik seperti itu. Yang kedelapan adalah orang-orangnya juga sedang bertumbuh. Ini penting loh. Karena kalau semuanya sudah selesai bertumbuh, jangan-jangan nanti mainannya cuma kritik dan mengkritik. Lu harusnya nggak boleh gini, lu harusnya nggak boleh gitu. Kita tuh harusnya, semuanya cuma ngomong ini harusnya karena udah merasa tahu dan merasa bisa, sehingga sedikit ada kesempatan untuk berbuat salah atau apa. Jadi benar-benar penilaiannya itu terlalu berat. Tapi kalau orang-orangnya semua sedang bertumbuh, kita bergumul bersama-sama. Gagal masih kita alamin, kesalahan masih kita alamin, dan kita saling menguatkan karena kita masih bertumbuh. Makanya ada yang ngomong, selama kita masih hijau, kita masih bertumbuh. Tapi kalau kita udah mulai matang, itu cuma masalah waktu, kita akan busuk. Jadi jangan terlalu senang kalau kita ngomong bahwa, wah gue udah matang hari ini. Matang itu dalam siklus kalau kayak buah atau sayur, kalau udah matang itu tuh nggak ngomongin sebentar lagi nanti busuk gitu. Nggak, kita semua selama kita hidup itu sebenarnya belum matang. Kita masih terus bertumbuh dan kita harus punya cara pikir ini untuk kita mau terus bertumbuh, mau terus belajar. Yang kesembilan adalah orang-orangnya menginginkan perubahan. Seringkali perubahan itu diinginkan karena pernah mengalami yang nggak enak atau kondisinya sedang nggak enak dan memimpikan sesuatu yang lebih baik. Organisasi lebih baik, komunikasi lebih baik, kerjasama lebih baik. Jadi menginginkan adanya perubahan, menginginkan budaya yang lebih baik dan sebagainya. Jadi itu sesuatu yang baik. Dan yang terakhir adalah saling menyaksikan dan membagikan pertumbuhan. Jadi dalam lingkungan yang kondusif, sama-sama ngobrolin, yuk, gue perlu belajar ini, gue perlu belajar itu. Kita bagikan dan kita benar-benar saling membangun. Nah, pikirkan, apakah lingkungan kita seperti itu enggak? Minimum 5. Kalau iya, bersyukur. Bersyukur. Dan kalau memang kita mempunyai lingkungan yang punya 10-10-nya, bersyukur dan ambil waktu untuk berterima kasih untuk orang-orang yang ada dalam lingkungan kita, yang menjadi support system kita, kepada pemimpin kita. Ambil waktu untuk benar-benar dengan sengaja mengapresiasi mereka semua. Karena kita mempunyai lingkungan yang kondusif. Tapi kalau belum, jangan khawatir. Oke? Beranikan diri untuk keluar dan mencari lingkungan seperti ini, atau kalau perlu, ciptakan lingkungan seperti ini. Oke? Yang ketiga adalah merubah pergaulan. Oke, dengan siapa kita bergaul. Oke, bergaul itu bukan cuma sekedar ketemu sekali-kali, tapi yang sering ketemu dan dekat dan akrab. Itu. Makanya firman Tuhan ngomong ini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Selalu ada konsekuensi dari pergaulan. Kita ini lagi dekatnya sama siapa, seringnya ngobrolnya sama siapa, ketemunya sama siapa, itu akan sangat mempengaruhi siapa diri kita, gimana kita bertumbuhnya nanti. Oke? Jim Rohn bilang gini, kamu adalah rata-rata dari 5 orang dengan siapa kamu menghabiskan waktu paling banyak. Ini tuh keren banget. Artinya gini, kalau sahabat karib kita dan akrab kita, misalnya itu nilainya, kalau boleh dinilai ya, dari 1 sampai 10, mungkin nilainya adalah 6, 7, 6, 7, 6, 7 gitu ya. Kita itu akan menjadi rata-rata dari nilainya. Mungkin nilai kita akan menjadi 6,5. Intinya kurang lebih seperti itu ya. Kalau mau dikatakan rata-rata sebagai angka matematik. Tapi bayangin kalau misalnya kita bergaulnya dengan yang nilainya 9, 9, 9, 9. Kita pun akan menjadi rata-rata daripada rata-rata dari jumlah dari mereka. Intinya adalah gini, pilih pergaulan. Oke, apa yang kita bisa lakukan sebaik-baiknya.
Nah, balik lagi, nggak semua orang itu bisa mendapatkan nilai yang 9 segala macam, tentu enggak. Tapi kita bisa memilih waktu yang paling banyak kita berikan untuk bergaul dengan siapa. Nah, di dalamnya bisa termasuk buku yang kita baca. Oke, pembicara yang kita tonton. Oke, komunitas yang kita datangi. Dan semuanya itu akan membantu kita untuk bertumbuh khususnya dalam rata-rata. Bukan cuma itu loh. Dikatakan juga gini, kalau pergaulan orang itu dari 5 orang itu ya, bisa ada kemiripan ujung-ujungnya. Dalam sikapnya bisa mirip, hobinya bisa mirip, kadang-kadang penghasilannya atau pengeluarannya juga mirip gitu. Karena itu akan saling mempengaruhi. Nah, seperti tadi firman Tuhan yang kita dengar bahwa pergaulan yang buruk mempengaruhi. Research dari Dr. David McClellan ini dari Harvard, dia ngomong gini, dengan siapa kamu bergaul itu bisa menentukan sampai 95% kamu sukses atau kamu gagal. Pengaruhnya sedemikian luar biasa pergaulan kita itu. Either kamu sukses atau kamu gagal, 95% tuh dari pergaulan. Gitu. Jadi benar-benar pergaulan itu adalah sesuatu keputusan kita. Oke, kita harus berani memutuskan pergaulan yang nggak sehat, yang membuat kita tidak mau bertumbuh, yang membuat kita discourage, tidak bersemangat, tapi kita mengganti pergaulan di tempat di mana kita jadi semangat, benar-benar tergerak, terdorong untuk terus bertumbuh dalam potensi kita. Itu yang kita pilih. Berusahalah mendapatkan teman-teman yang positif, ya intinya. Komunitas yang membangun, buku-buku yang menginspirasi, dan musik-musik yang membangun. Kalau kita dikelilingi oleh itu semua, ini akan membantu kita bertumbuh lebih pesat. Yang keempat adalah menantang diri dalam lingkungan yang baru. Nah, kalau kita udah masuk dalam lingkungan yang baru, lakukan ini. Bikin public goals. Public goals itu artinya, waktu kita membuat goals, kasih tahu teman-teman. Bukan cuma untuk kita pribadi, tapi kasih tahu mereka. Ini loh goal saya. Nah, saya pernah pakai ini 2 kali di Komsel ya. Setahun sekali kita mengadakan yang namanya regenerate. Regenerate itu artinya selama 40 hari kita akan bersama-sama melakukan ini. Regenerate itu terdiri dari give up, start up, sama step up. Give up itu artinya melepaskan sesuatu yang kita tahu kurang baik dari kebiasaan atau dari diri kita. Itu artinya give up, melepaskan sesuatu. And then terus kita lakuin startup, melakukan sesuatu yang belum kita lakukan, tapi kita tahu itu penting. Dan selanjutnya step up, yang kita udah lakukan dengan biasa-biasa, tapi kita lakukan lebih baik lagi. Gitu. Nah, kita sama-sama bikin public goal di dalam Komsel itu. Kita sama-sama melakukan dan kita komit 40 hari mau melakukan itu. Nah, public goal saya salah satunya adalah saya mau ikut gym, tadi saya udah cerita. Oke, saya berdoa sama Tuhan gini, Tuhan saya mau workout seminggu 2 kali, itu public goal saya. Jadi targetnya tuh bukan cuma nge-gym ya, tapi salah satu di dalamnya berat badan, salah satu di dalamnya adalah six packs gitu ya. Itu ditulis secara detail. Kalau kita mau bikin goal itu harus spesifik, karena kita nggak bisa cuma ngomong bahwa saya mau bertumbuh. Itu yang sering kali bikin kita ngerti tentang teori-teori pertumbuhan, tapi kita nggak jalanin karena kita nggak pernah dengan sengaja menulis goal. Gitu. Itu salah satu kelemahan kenapa orang nggak bergerak, karena memang nggak ada goalnya, nggak spesifik. Gitu. Nah, itu yang ditulis salah satu. Terus yang saya give up apa? Waktu itu saya main gamenya tuh gila-gilaan banget. Game di handphone ya, saya punya handphone, saya punya iPad, saya punya iPod. Di dalamnya ada account game yang sama dan ada beberapa game. Jadi itu setiap hari itu kalau saya main ya, waduh, tanpa sadar ya, ini account ini 15 menit, account ini 15 menit, account ini 15 menit, account ini, wow, itu lama banget. Dan karena saya udah ngumpulin gitu banyak, account-nya udah begitu bertumbuh gitu ya, wah, saya seperti mempunyai kekayaan dalam game itu gitu ya. Untuk saya melepaskan itu tuh buat saya susah gitu. Jadi tapi saya mau oke lah 40 hari. Saya katakan, cuma 40 hari. Nanti setelah 40 hari boleh balik lagi? Boleh. Oke, jadi saya putusin 40 hari saya nggak main itu sama sekali. Jadi digantikan sama startup pergi ke gym. Oke, yang saya berhenti juga saat itu adalah makan kerupuk. Karena tiap hari dulu saya makan kerupuk. Setiap hari pasti saya makan kerupuk. Nah, itu saya stop juga. Jadi saya hal-hal waktu saya bikin public goal, saya kasih tahu teman-teman bahwa ini public goal saya, ini yang saya lakukan dan selanjutnya ini yang saya tingkatkan. Nah, waktu kita sharing-sharing begitu,
Artinya kita tuh nggak bisa lari karena kita ditantang sama semua orang. Saya masih ingat setiap kali kita komsel, itu orang-orang makan kerupuk di depan saya tuh piringnya sengaja di depan saya, di muka saya tuh nih. Pupuhe makan ya, dengan kerupuk di atasnya gitu ya. Pupuhe makan ya gitu. Mereka tahu karena saya bilang saya mau stop makan kerupuk 40 hari. Dan apa yang luar biasa terjadi adalah waktu kita melakukan public goal, kita bisa bersama-sama saling support dan kita menyelesaikan itu dengan baik. Dan hidup kita berubah. Sampai hari ini saya nggak pernah main game yang sama tuh. Yang dulu saya pertahankan main game itu udah totally berhenti dan saya mempunyai waktu lebih banyak untuk melakukan yang lain. Dan saya nge-gym bisa bertahun-tahun dan terus secara rutin seminggu 2 kali dan sebagainya itu. Itu karena kita membuat public goal. Dan selanjutnya mencari mentor. Cari mentor. Cari trainer di bidangnya. Cari coach, apapun yang kita butuhkan. Tantang diri kita untuk benar-benar, hey, you can do better. Kamu bisa melakukan lebih. Ayo gitu loh. Benar-benar cari orang di bidangnya. Dan satu hal, waktu kita berdoa, waktu kita meminta, Tuhan akan sediakan. Nggak usah nyari sampai, kalau kayak saya misalnya harus cari sampai John Maxwell-nya gitu ya sendiri. Nggak mungkin bisa saya ketemu langsung John Maxwell-nya gitu kan. Paling kita ketemu cuma pas lagi certification. Tapi kita bisa dapat mentor-mentor di bawahnya. Di mana kita bisa ngobrol, email dibales dan sebagainya. Kita bisa pakai internet ngobrol dan sebagainya. It's okay, itu udah cukup. Oke, dan mentor itu nggak usah yang kayak harus udah lama pengalaman. Bisa saling mementor juga bisa. Oke, trainer memang harus orang di bidangnya. Terus juga ikut kelas. Saya tuh udah membiasakan diri ikut kelas ini, ikut kelas itu, seminar ini, seminar itu, komunitas ini, dan itu membuat saya selalu ketemu orang yang baru, mendapat energi yang baru, dan selalu kepengen bertumbuh. Dan dalam lingkungan kayak gitu, kayaknya kita selalu pengennya terus, dan terus. Jadi lingkungan yang kondusif akan membantu kita bertumbuh. Nah, selanjutnya adalah fokus pada hari ini. Poin yang kelima adalah fokus pada hari ini. Kenapa? Udah nggak perlu tinggal di masa lalu. Karena itu udah nggak bisa kita rubah. Udah nggak perlu khawatir akan masa depan, karena itu di luar kendali kita. Bisa diapain emangnya? Kita cuma hidup sehari-hari. Jadi fokuslah pada apa yang bisa kita lakukan saat ini. Kadang terlalu pusing ya, aduh gue kalau mutusin ini besok bisa nggak ya? You know what? Lakuin aja yang bisa hari ini. Hari ini kamu bisanya apa? Ya misalnya bisanya push up 20. Ya udah, nggak usah pikirin besok. Atau nggak usah pikirin yang masa lalu. Oh dulu mah gue push up bisa sampai 50. Enggak, udah. Yang lalu udah nggak bisa diapa-apain. Yang ke depan nggak usah dikhawatirin. Hari ini kita bisa lakuin apa? Oke, termasuk cuma bisa baca 2 lembar nih hari ini. Lakuin itu. It's okay. It's enough. Tapi fokus pada hari ini. Oke? Dan poin yang terakhir di sini adalah melangkah menembus kritikan. Karena ini pertumbuhan itu hanya datang dari tindakan. Oke, kalau nggak bertindak ya nggak bertumbuh. Cuma teori doang nanti bertindak dan bertindak. Tapi setiap tindakan itu bisa mendatangkan kritikan. Karena waktu kita ngomong ini goal gua, pasti ada orang yang hehehe, goal lu terlalu muluk lu bro, gitu kan. Saya waktu bikin goal juga ada yang nyengir, ada yang ketawa, but that's okay, nggak apa-apa. Gitu loh, dan waktu kita melakukan tindakan yang baru, keluar dari zona nyaman gitu kan, membuat perubahan yang baru, termasuk kalau dulu saya tuh sengaja membuat satu ruang, satu saya sebutnya corner di kamar tidur saya buat corner, saya beli meja kecil, saya beli bangku, saya beli lampu lampu belajar gitu ya. Di situ saya akan selalu baca buku di waktu yang sama, di waktu yang sesuai. Itu saya lakukan. Semua tindakan. Nah, nggak semua orang bisa selalu menghargai tindakan-tindakan itu. Jadi daripada pusingin kritikan, udahlah kita jalan aja. Nah, dan lagi ini, pendapat orang lain tentang dirimu tidak harus jadi kenyataanmu. Kita bisa selalu ada orang yang berpendapat, oke? Tapi nggak harus pendapat mereka menjadi kenyataan, karena namanya juga cuman pendapat doang. Oke, nah itu yang kita udah belajar tentang hukum lingkungan, bahwa kita bertanggung jawab menempatkan diri kita dalam lingkungan yang kondusif. Jadi kalau hari ini kita sadari lingkungan saya nggak kondusif, lingkungan saya menahan saya untuk bertumbuh, mulai berdoa,
mulai membuat suatu rencana untuk mencari lingkungan yang lebih baik, untuk mencari teman ataupun orang-orang yang support kita, dan mulai hidup di dalamnya supaya kita bisa bertumbuh dengan lebih baik. Oke, kita akan masuk ke hukum selanjutnya. Yang kita akan bahas adalah hukum rasa sakit. Dikatakan begini, pengalaman buruk yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pertumbuhan yang luar biasa. Pengalaman buruk dikelola dengan baik menjadi pertumbuhan yang luar biasa. Semua dari kita punya pengalaman buruk. Artinya kalau dikelola dengan baik, itu akan bantu kita bertumbuh dengan luar biasa. Seringkali kita sangat ingin menjauhi semua pengalaman buruk. Bahkan berdoa terus-menerus supaya nggak normal banget. Saya juga nggak mau ngalamin pengalaman buruk. Tetapi kalau kita kelola dengan baik, itu justru akan membantu kita bertumbuh secara luar biasa. Dan kebanyakan dari pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang sukses hari-hari ini, kalau kita tanya, kebanyakan pertumbuhan pesat mereka itu datang dari waktu mereka ngalamin yang nggak enak. Oke, itu yang disebut hukum rasa sakit. Kalau tadi hukum lingkungan, pertanyaannya adalah coba cek lingkungannya kondusif atau enggak. Kalau hukum rasa sakit, kita perlu cek ini. Bagaimana saya merespon pengalaman buruk? Kita cek, coba. Kalau kita lagi ngalamin pengalaman buruk, apa yang kita lakuin? Nah, biasanya ada orang-orang yang di level-level awal seperti ini, melakukan segala cara untuk menghindari rasa sakit. Pokoknya gua nggak mau sampai gagal. Gua nggak mau sampai ditolak. Pokoknya gua nggak mau rasa sakit. Pokoknya gua bakalan hindari sebisa mungkin untuk gua nggak ngalamin rasa sakit. Artinya apa? Nggak perlu mencoba. Nggak perlu ambil resiko. Diem-diem aja. Gitu. Karena gue takut gagal, gue takut disakiti. Kalau gue ketemu orang baru, nanti orangnya malah menyakiti dan sebagainya. Nggak ada resiko deh, pokoknya udah deh. Lakukan segala cara untuk menghindari rasa sakit. Kemarin di Komsel ada yang sharing, dia lagi ngalamin yang nggak enak banget. Dan dia cerita, udah deh pengennya mah udah lari dulu deh dari problemnya. Berharap problem bisa beres sendiri. Saya juga ngalamin yang sama dan saya percaya beberapa teman di sini juga mungkin pernah ngalamin yang sama ya. Kita waktu punya problem kita bawa tidur dan berharap waktu bangun problemnya selesai. Gitu. It never happen. Problem nggak pernah selesai dengan sendirinya. Problem kita harus hadapi. Nah, yang kedua levelnya adalah ini. Menyadari rasa sakit tuh nggak bisa dihindari. Itu dulu. Udah deh. Nggak mungkin dihindari. Tapi saya abaikan atau tutup-tutupi. Nah, ini level kedua nih. Artinya, oke lah, lu tau lah semua orang juga ngalamin yang nggak enak kok. Gitu. Tapi gue nggak mau hadepin. Udah gue tutup-tutupin aja. Anggap nggak ada. Gitu. Tutup mata sebelah. Gitu. Ada yang di level seperti ini. Apakah kita masih di level seperti itu? Kita harus naik ke level selanjutnya. Level yang ketiga ini adalah, saya tahu semua orang mengalami rasa sakit. Karena itu, saya hanya bisa bertahan saat mengalaminya. Ini level selanjutnya. Artinya, waktu ada rasa sakit, saya nggak kabur, ya udah saya tahanin deh. Ya udah saya bertahan aja. Gitu. Ini level yang lebih tinggi. Bertahan di dalam rasa sakit, bertahan di dalam pengalaman buruk. Kalau kita masih di sini, kita harus belajar untuk naik ke level selanjutnya. Yang keempat adalah, saya nggak suka rasa sakit, tapi saya mencoba untuk tetap positif dalam menghadapinya. Kalau tadi hanya bertahan, apapun yang dilakukan pokoknya bertahan. Kalau di sini menyadari bahwa saya nggak suka banget nih, sakit banget, kita marah, kita emosi, kita kecewa, kita frustasi, tapi saya akan berusaha positif. Pokoknya sikap saya akan positif, luar biasa. Nah, kalau kita masih di level ini, kita harus berusaha untuk naik ke level selanjutnya. Saya memproses rasa sakit dan mencoba menemukan pelajaran darinya. Nah, ini. Bukan cuma tahu rasa sakit nggak bisa dihindari, pasti kita akan mengalami. Tapi di sini memproses, oke,
rasa sakit saya ini kenapa ya? Apa yang saya rasain ya? Gitu. Dan bukan cuma memproses, tapi menemukan pelajaran apa nih yang saya dapat dari yang sedang saya alami. Oke, ini udah luar biasa. Nah, kalau kita masih di level ini, kita harus belajar untuk naik ke level selanjutnya. Yang keenam adalah ini, memproses rasa sakit, menemukan pelajaran darinya, dan melakukan perubahan. Nah, ini baru komplit. Di level keenam ini, kita memproses rasa sakit kita menemukan pelajaran di dalamnya apa, dan kita melakukan perubahan secara proaktif. Nggak nunggu orang lain suruh kita berubah, kita udah tahu bahwa, oke, saya belajar dari ini dan saya akan melakukan perubahan ini, saya akan melakukan perubahan itu. Kemarin saya ngobrol sama teman di mana dia merasa dia lagi down banget, dia lagi cukup trauma karena terlalu banyak yang dia alami gitu ya dari orang lain, baik itu penolakan atau kekecewaan gitu, dan dia bilang dia udah nggak mau lagi ngelakuin itu semua, dan dia bilang orang-orang sekeliling dia yang peduli sama dia termasuk keluarganya selalu ngomong, lu nggak boleh kayak gitu, lu nggak boleh terlalu bersedih, lu nggak boleh gini, lu nggak boleh gitu. Waktu saya dengar gitu saya bilang, bro, lu boleh feeling sedih, feeling marah, feeling frustasi, boleh. Karena lu harus memproses itu semua. Lah kalau kita misalnya nggak boleh, artinya kita kepinggirin semua perasaan gitu, kita nggak pernah memproses rasanya. Tapi kita perlu, ya kita udah belajar ya dari Bu Ilin tentang bagaimana kesehatan jiwa kita dan semua. Kita perlu proses, kita perlu berduka, kita perlu kesal dan marah, kita perlu bawa ke Tuhan itu semua gitu. Tapi kita juga perlu melihat secara logiknya. Makanya saya ngomong, kamu boleh ngerasa itu semua, saya bilang. Tapi kamu harus lihat, saya sebagai orang yang di luar melihat logiknya, kamu nggak seperti itu. Dan saya katakan kata-kata positif bahwa kamu adalah ini, kamu adalah itu, kamu adalah ini. Dan dia tiba-tiba, thank you banget. Dia bilang, bahwa nggak ada yang bisa ngerti gue, nggak ada orang satupun yang bisa ngerti gue dalam hal ini, tapi lu ngerti dan lu memberi gue semangat. Dalam hidup kita, waktu kita punya lingkungan seperti itu, kita akan dikuatkan. Tapi balik lagi ke prosesnya adalah, proses rasa sakit, temukan pelajaran, dan mulai lakukan perubahan. Nah, ini langkah yang seringkali kita lupa. Perubahan apa yang udah terjadi sewaktu kita mengalami pengalaman buruk. Oke? Nah, jadi yang kita ketahui tentang pengalaman buruk adalah ini. Semua orang mengalaminya. Udah pasti. Nggak ada yang bisa menghindar atau terhindar dari pengalaman buruk. Nggak ada. Semua orang akan mengalami pengalaman buruk. Dan nggak ada yang suka. Nggak ada yang suka misalnya, bro, hari ini gue dikeluarin dari kerjaan, bro, wah happy banget, wah, luar biasa, gue udah nggak ada kerjaan hari ini. Nggak ada orang yang suka kayak, bro, gue sakit loh, bro, udah setahun 2 tahun ini gue sakit terus, wah luar biasa. Nggak ada yang suka, nggak ada yang suka, nggak ada yang suka. Tapi hanya sedikit yang menjadikan pengalaman buruk menjadi pengalaman positif. Itulah bagian kita, mengelola pengalaman buruk menjadi pengalaman positif. Itu adalah kebenaran tentang pengalaman buruk. Kita lihat, ini disebutnya pain file. Artinya file atau folder di mana kita mengkoleksikan semua pengalaman buruk atau rasa sakit kita. Kalau kita mau baca dari Yusuf ya, pengalaman dia itu luar biasa, banyak banget. Pain file itu banyak banget. Kalau kita pertama ngomong, dibenci sama keluarganya sendiri, dihakimi sama keluarganya sendiri, bahkan dihianati dan dia dijual, disakiti, dimasukin ke itu ya, ke sumur, diambil segala yang dia punya, jubahnya dan apa semua, itu benar-benar itu namanya pain file-nya dia itu banyak tuh. Difitnah ya sama tante Potifar, diperlakukan tidak adil gitu kan dalam apa yang dia udah lakukan dengan sebaik-baiknya, dilupakan, dikecewakan dan lain-lain dan sebagainya. Dan kita tahu di Kejadian 50 itu pasal terakhir dari Kejadian, dan Yusuf ngomong begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, ya ini memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf belajar mengelola segala pengalaman buruknya, dan sudut pandangnya adalah sudut pandang Tuhan. Walaupun ini semua terjadi nggak enak, tetapi Tuhan memakainya untuk kebaikan. Untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini suatu yang luar biasa banget. Nah,
Kita semua punya yang namanya file pengalaman buruk. Saya akan sharing beberapa karena banyak, tapi yang cukup major adalah salah satunya waktu saya mengalami panic attack sama anxiety disorder itu waktu saya masih kuliah. Itu salah satu yang major karena apa? Buat saya itu sesuatu yang membuat saya crippled, artinya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya itu kasusnya berat dalam hal anxiety disorder. Hari-hari ini kita cukup ngerti anxiety disorder itu apa gitu ya. Sebagian dari kita udah pernah dengar atau bisa baca. Zaman saya dulu nggak ada. Zaman saya dulu tuh pokoknya kalau sekarang kita bisa ngomong jiwanya sedang sakit gitu, tapi kan kalau zaman dulu nggak enak ngomongnya sakit jiwa. Sebenarnya kan nilainya sama, tapi artinya beda banget gitu. Sakit jiwa sama jiwanya yang lagi sakit tuh beda gitu. Padahal mah sama aja gitu kan. Dan kita sering kali kalau udah ngomong sakit jiwa itu kayaknya kita tuh, gue parah banget nih, gue gila dan sebagainya. Dan waktu saya ngalamin itu, saya masih ingat saya harus berhenti sekolah, berhenti kuliah karena saya tuh nggak bisa tidur, nggak bisa makan, saya jadi kurus, setiap hari saya keadaan tangannya dingin, pikiran saya terus-menerus bekerja dan saya capek, saya tuh hanya bisa tidur waktu udah benar-benar kecapean dan ini saya alamin terus-menerus dan itu membuat saya akhirnya patah semangat dan saya kehilangan keyakinan karena saya udah percaya Tuhan dan saya udah melayani Tuhan hari-hari itu. Jadi saya akhirnya pergi ke psikolog, ke psikiatris. Psikiatris itu dokter ya, dia kasih saya obat. Pokoknya saya treatment 1 tahun lah. Setiap minggu saya datang ke psikolog tuh 2 kali gitu ya, dikasih PR dan sebagainya. Saya menggali diri, saya mencatat, saya nangis dan apa, saya berduka, saya memproses gitu ya. Sampai di satu titik saya mulai pemulihan, tapi intinya lagi nih, di titik-titik itu saya nggak even bisa ngelihat ada harapan buat saya untuk hidup besok. Saya nggak ngelihat why. Buat apa saya besok dalam kondisi kayak gini? Saya buat apa saya hidup untuk hari besok? Saya nggak bisa ngelihat hari besok gitu loh. Saya udah nggak punya harapan. Jadi makanya saya sharingkan itu karena itu salah satu yang paling major. Tapi intinya waktu saya proses, waktu saya berduka, waktu saya ngalamin itu dan saya mulai belajar, pelajarannya apa? Saya hari-hari itu mulai belajar tentang kasih karunia. Firman Tuhan ngomong, Yesus penuh oleh kebenaran dan kasih karunia, full of grace and truth, full. Saya lebih banyak belajar dalam kebenaran. Ini boleh, itu enggak, harus disiplin, harus, dan makanya kehidupan disiplin saya luar biasa. Saya berdoanya secara teratur, baca Alkitab secara teratur, pelayanan saya luar biasa, persiapan saya untuk worship leading, menjaga kekudusan luar biasa. Saya fokusnya di situ, kebenaran, dan saya lupa. Harusnya saya dikuatkan dimulai dari kasih karunia. Dan di situ saya baru belajar kasih karunia, artinya gini, dalam keadaan saya yang hancur, berkeping-keping seperti itu, Tuhan ngomong, I still love you. Dan kamu nggak usah perform untuk disayang. Wow, saya baru belajar di situ. Bahwa saya nggak usah mengutamakan kinerja untuk saya disayang Tuhan secara maksimal. Wah, saya mengalami pembebasan. Dan saya mengalami suatu pemulihan dalam hati saya sendiri bahwa, wow, rupanya selama ini saya tuh sombong ya, merasa angkuh rohani, merasa lebih bisa, lebih kudus, lebih suci gitu loh. Dan di situ saya mulai belajar untuk berserah dan saya akhirnya nggak terlalu musingin pelayanan, tapi saya lebih musingin untuk dekat sama Tuhan, cari Tuhan segala macam. Dan saya membuat perubahan dari situ. Cara saya ngomong sama orang, cara saya ketemu orang, cara saya melihat pelayanan, semua saya berubah. Jadi waktu saya proses, saya waktu belajar sesuatu, saya membuat perubahan, itu yang terjadi. Banyak hal lain lah, termasuk 2 tahun ini. Ini kalau November ini ya, ini berarti 2 tahun saya mengalami sesak nafas saya, dan kalau kalian lihat hari ini saya udah lebih seger karena memang Tuhan udah lakukan pemulihan. Tapi saya akan ngomong ini, waktu saya ngalamin awal-awal, aduh nggak enaknya setiap hari, mungkin saya nangis setiap hari, saya ngomong Tuhan kok nggak enak ini. Dan saya lagi ngomong Tuhan apa yang terjadi sih gitu loh. Saya sering marah, bukan marah sama Tuhan, saya marah sama diri saya sendiri bahwa ini kesel gitu loh, frustasi gitu. Saya kehilangan banyak, saya ngerasa semua diambil dan sebagainya. Jadi pain filenya saya tentang rasa sakit itu numpuk di situ dan satu yang saya belajar adalah saya belajar tentang kedaulatan Tuhan dan belajar dalam penyerahan diri. Artinya kalau dulu saya harus segala siap, segala punya, segala tersusun, hari-hari itu saya nggak bisa.
Saya nggak bisa. And yet Tuhan tetap jaga dan pelihara saya. Dan Tuhan tetap sayang saya, Tuhan tetap peluk saya. Saya bahkan belajar lebih banyak, lebih dalam lagi tentang kasih karunia. Lebih dalam dari sebelumnya. Dan saya kadang sampai mikir gini, kita tahu kan kalau Tuhan itu, waktu kita, maksudnya si anak yang hilang waktu kembali ke rumah Bapak, kan Bapak lari ya, Bapak lari. Bapak peluk, Bapak bilang, kasih jubah yang terbaik, kasih sepatu, kasih cincin, ayo kita bikin pesta. Itu kan hatinya Bapak seperti itu. Tapi saya mulai mikir, lebih dari itu. Saya mulai mikirnya bahwa, wow, gimana kalau setiap kali saya melihat Bapak, hati saya tertuju sama Bapak, hati saya tertuju pada Tuhan. Bukan cuma sekedar saat teduh ya, setiap kali saya, Tuhan itu, gimana hati Tuhan tuh seperti itu. Jadi balik lagi Tuhan, aduh, saya dipeluk, dia ngomongin, kasih jubah yang baik, kasih sepatu, gitu kan. Setiap kali kayak gitu. Kalau dulu saya pikir, lebay banget, nggak mungkin lah kayak begitu, gitu loh. Itu kan pas kebetulan waktu pulang, tapi enggak, saya lagi mikir bahwa kalau kasih Bapa itu begitu dalam, begitu tinggi, begitu lebar, begitu luar biasa, kayaknya memang hati dia begitu, selalu pengen ngasih yang terbaik. Ini lu kasih jubah yang terbaik, ini kasih kasutnya, sepatunya, kasih cincin, dan ayo kita bikin pesta. Saya mulai belajar seperti itu, karena apa? Jujur dalam pemulihan saya akan ngomong di sini untuk setiap hari itu saya hanya cari distraction, saya lebih banyak main game, karena kondisi saya nggak enak banget, saya harus ngelewatin hari itu, saya udah deh main game supaya saya ngelupain itu. Nah, sekarang udah mulai pulih, saya mau mulai disiplin tuh susah gitu loh. Kalau dulu saya disiplin banget, ini mau mulai disiplin tuh, saya tahu sih harus ngelakuin itu, dan saya suka ngelakuin itu. Nanti deh, gitu. Wah, penundaannya, procrastination-nya, segala. Saya pikir, kok gini ya? Aduh, parah banget. Saya lagi belajar untuk tapi saya mengerti banget apa yang disebut bahwa kasihnya itu begitu dalam, begitu lebar, begitu. Kalau saya nggak ngerasain bahwa pergumulan saya, artinya kekurangan saya aja yang begitu dalam dan begitu berturut-turut, begitu berhari-hari, begitu panjang waktunya aja masih terus bisa diakomodate sama Tuhan, saya mungkin nggak akan ngerasain yang kasih Bapak itu begitu dalam, begitu lebar, begitu tinggi. Karena buat saya, ya udahlah, kan anyway saya sendiri juga disiplin, kan saya sendiri juga udah baik, gitu kan. Ya oke lah, kasih karunia Tuhan untuk pemanis boleh. Kadang-kadang mungkin saya akan pikir gitu, karena cukup. Tapi waktu saya ngalamin ini, saya mulai belajar bahwa, wow, tanpa kasih karunia, I'm nothing. And yet dengan kasih karunia, I'm everything, I'm complete. Saya tuh cukup. Dengan adanya kasih karunia, saya cukup. I don't have to have like abundantly seperti yang dulu saya expect, jadi saya kecewa waktu saya nggak punya, tapi saya ngerasa saya cukup, saya punya, dan Tuhan sediain. Dan waktu saya ngehidupin itu, saya punya rasa syukur, dan saya bisa menghidupi semua setiap hari, dan mengerti ini musimnya saya, dan saya mulai perubahan saya setiap hari lagi nih, one day at a time. Seperti firman Tuhan ngomong, one day at a time. Dan saya mulai lebih bertumbuh dalam kepribadian saya, pengertian saya, dan tindakan saya, karena saya mau memproses pain file saya, hal-hal itu. Ya, banyak lagi yang lain, tapi kita udah nggak ada waktu. Tapi intinya adalah pengalaman buruk waktu kita berjalan sama Tuhan diproses, sudut pandang kita dirubah, action kita berubah. Tuhan pakai untuk bantu kita. Next, poin nomor satunya adalah waktu kita ngalamin yang buruk, kendalikan sikap. Kendalikan sikap. Hidup dipenuhi oleh hal-hal yang baik dan buruk, udah jelas. Sebagian dari yang baik dan yang buruk itu di luar kendali. Jelas, nggak bisa kita kendalikan. Sebagian dari yang baik dan yang buruk akan menemukan saya. Nggak usah dicari. Mereka menemukan saya sendiri. Problem menemukan saya, berkat menemukan saya. Nggak usah dicari. Jika saya bersikap positif, yang baik dan yang buruk akan jadi lebih baik. Nah ini penting nih. Kalau sikap saya positif, yang baik akan lebih baik, yang buruk akan lebih baik. Gitu. Kalau sikap saya positif. Tapi jika saya bersikap negatif, yang baik akan jadi buruk, yang buruk akan lebih buruk. Gitu. Oleh karena itu, saya memilih untuk bersikap positif. Jadi nomor satu, pastikan sikap kita positif. Oke, kita kenapa bisa sikap kita positif? Karena kasih karunia cukup untuk kita. Oke, bukan kita secara mental harus positif. Enggak, kita mempunyai Allah, Tuhan yang begitu mengasihi kita sehingga kita mempunyai dasar untuk selalu punya harapan dan bersikap positif. Merubah cara melihat pengalaman buruk. Nah, kita lihat ya, kalau tadi kan Yusuf. Kita mau lihat nih, kalau si Paulus
Kalau si Paulus tuh pengalaman buruknya apa aja nih? Dia sebut di satu ayat, ini bahasa Indonesia sehari-hari ya, Roma 8 ayat 35. Apakah ada yang dapat mencegah Kristus mengasihi kita? Itu pertanyaannya. Ada gitu sesuatu yang bisa mencegah Tuhan sayang sama kita? Bisa nggak sih kesusahan mencegahnya? Kesukaran, penganiayaan, kelaparan, kemiskinan, bahaya atau kematian. Bisa gitu memisahkan itu file ataupun koleksinya gitu ya si Paulus. Kesusahan, kesukaran, dianiaya, mengalami kelaparan, miskin nggak ada uang, dan dalam bahaya selalu, bahkan kematian. Itu listnya tuh, pengalaman buruk yang harus dia alamin dan dia harus proses. Tapi di ayat 37 dia menjawab dengan tanda seru, tidak. Malah di dalam semuanya itu kita mendapat kemenangan yang sempurna oleh Dia yang mengasihi kita. Wow. Cara melihat pengalaman buruknya Paulus beda banget tuh sama cara melihat pengalaman buruk waktu saya hadapi. Karena saya kepengen di ayat 37, saya kepengen kalimatnya itu bukan di dalam semuanya. Saya kepengen kalimatnya itu mungkin diganti, malah waktu Tuhan ambil semuanya itu, gitu, kita mendapat kemenangan. Nah, kepengennya tuh begitu. Jadi, saya kepengen kalimatnya itu bukan di dalam semuanya itu, saya kepengen kalimatnya itu, waktu Tuhan luputkan saya dari semua itu, waktu Tuhan tidak izinkan itu semua, waktu Tuhan ambil itu semua, saya mendapat kemenangan yang sempurna. Enggak tuh. Paulus malah tahu persis bahwa malah di dalam semua itu tadi, di dalam pengalaman buruk itu tadi semua, saya dapat kemenangan yang sempurna karena Tuhan mengasihi. Jadi saya belajar dari sini tuh apa? Tuhan enggak mengambil semua pengalaman buruk dari hidup kita. Tapi Tuhan merubah cara pandang kita tentang pengalaman buruk. Oke, Tuhan nggak ambil pengalaman buruk dari hidup kita, tapi Tuhan merubah cara pandang kita tentang pengalaman buruk. Karena Tuhan bisa pakai semuanya menjadi suatu kebaikan. Oke, makanya kita harus belajar hari-hari ini. Waktu kita ngalamin, kita langsung ngelihatnya sudut pandang Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau? Apa yang lagi engkau lakukan? Dan kalau saya nggak sanggup, Tuhan, kau angkat saya. Karena engkau memampukan saya. Makanya ayatnya disebut, kita lebih dari pemenang. Artinya kalau kita pemenang, artinya waktu misalnya kita digoda misalnya untuk terima sogokan dan kita ngomong enggak, itu kan pemenang. Tapi itu enggak lebih dari pemenang, itu cuma pemenang. Gitu. Lebih dari pemenang itu karena waktu kita nggak mampu sekalipun kita ditopang, kita diangkat dan kita dimenangkan. Itu lebih dari pemenang karena kita mempunyai support, karena kita mempunyai seseorang yang benar-benar setia dan setiap saat akan membantu kita. Makanya kita lebih dari pemenang. Oke, nah. Yang ketiga adalah membuat perubahan. Ini langkah-langkahnya sih. Oke, kalau mau dipecahkan ya, biasanya kita nggak ngobrolin ini, tapi ini langkah-langkahnya kalau kita lagi ngalamin yang nggak enak. Jelaskan masalahnya apa, tulis. Oke, masalahnya adalah ini, saya sakit misalnya. Proses emosi yang dirasakan, marah, kesel, frustasi, sedih, takut, khawatir, sebut emosinya. Terus sebutkan pelajarannya apa. Oh, pelajarannya adalah saya harus bergantung sama Tuhan lebih dan apapun itu. Terus identifikasikan perubahan yang ingin. Saya kepengen selesai ini saya menjadi lebih cinta Tuhan, saya lebih kuat, lebih tulis. Diskusikan opsi dalam bertindak, artinya apa yang saya bisa lakukan hari-hari ini. Oke, terus ditulis. Terus menerima masukan dari orang lain. Orang yang bisa dipercaya ya tentunya ya. Jangan ke semua orang minta. Cari orang-orang tertentu yang bisa dipercaya dan minta masukan pada mereka. Dan selanjutnya implementasikan. Jadi kalau mau dipecah, ya jalan-jalannya kurang lebih seperti itu. Oke? Dan terakhir ingat, ini poin yang keempatnya, Tuhan adalah sumber penghiburan kita. 2 Korintus 1 ayat 3. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan. Dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Artinya gini, waktu kita ngalamin pengalaman buruk, Tuhan selalu ada untuk menghibur kita dalam setiap penderitaan kita supaya kita nanti sanggup menghibur mereka. Ini loh
waktu kita ngalamin sesuatu, oke, kita bertumbuh di dalamnya, gitu, kita berkembang. Tuhan pakai kita menjadi sumber penghiburan buat orang lain. Oke, oke, kita akan masuk ke hukum selanjutnya. Hukum selanjutnya, saya akan berhenti sebentar, minum dulu. Oke. Hukum tangga. Hukum tangga bilang ini, pertumbuhan karakter menentukan seberapa jauh kita bertumbuh dalam potensi kita. Artinya gini, kalau kita pengen naik dalam potensi lebih tinggi, kita tuh perlu tangga. Nah, kalau tangga kita misalnya cuma 3 step, ya itu sejauh itu kita bisa bertumbuhnya. Karena cuma ada 3 langkah ke atas. Makanya karakter kita harus terus ditumbuhkan sehingga stepnya naik terus tuh. Karakter kita semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, sehingga pertumbuhan kita pun bisa semakin tinggi, semakin naik. Itu adalah hukum tangga. Pertanyaannya adalah, ayo kita lihat, kita ini lebih fokus pada reputasi atau pada karakter? Nah, hari-hari ini kita lebih banyak spend waktu, spend uang, spend energi, membangun reputasi atau membangun karakter yang ada di dalam diri kita. Hal-hal yang nggak dilihat orang. Termasuk di dalamnya hubungan dengan keluarga, bagaimana kita membantu orang-orang yang ada di bawah kita dalam meeting dan apa semua. Apakah kita mementingkan itu yang nggak kelihatan atau mementingkan sesuatu yang kelihatan? Makanya reputasi itu disebut sebagai reputasi berasal dari apa yang orang lain yakini tentang penampilan luar kita. Oke, tentang apa yang dilihat dari luar itu adalah reputasi. Sedangkan karakter itu mewakili siapa diri kita di dalam. Reputasi apa yang dilihat orang, karakter siapa diri kita. Ya, jadi hal-hal seperti apa tuh? Kedisiplinan, kejujuran, integritas, tidak mencari pujian diri, itu ngomongin tentang motif ya, tidak berkompromi, tidak cari jalan pintas, itu semua ngomongin tentang karakter. Makanya kita cek, bentar dulu. Belakangan ini gue lebih sering mana nih? Lebih sering ngomongin reputasi atau karakter gitu. Nah, tentang karakter. Karakter itu lebih dari sekedar omongan. Karena indikator dari karakter adalah tindakan. Jadi karakter seseorang bisa kelihatan dari tindakannya. Nah, jadi kalau ada niat dan tindakan seseorang yang berlawanan, periksa karakternya. Gitu. Karena karakter sama tindakan, niat dan tindakan itu harusnya sinkron gitu. Niatnya A, tindakannya A gitu. Nah, kalau niatnya A, tindakannya B. Nah, itu ada sesuatu sama karakternya. Perlu diubah karakternya. Ya, jadi saya suka ngalamin ini. Saya kepengen meeting selalu misalnya jam 10 gitu ya. Tapi selalu harus 10 lebih 10 misalnya. Selalu saya telat dulu. Nah, niat saya jam 10 tapi selalu 10 lebih 10 gitu. Nah, coba perhatikan. Jangan-jangan karakternya ya. Nah, misalnya contohnya seperti itu. Oke, sebentar ya. Ya, ini mungkin ada gangguan dari guguknya ya. Iya, pengen ikutan ngomong soalnya gugupnya. Oke, oke, kita lanjut. Kedua tentang karakter. Bakat adalah pemberian, tapi karakter adalah pilihan. Itu harus kita tahu. Jangan ngomong, udah gue mah karakternya memang begitu. No, 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 no. Bakat adalah pemberian dari Tuhan, tapi karakter adalah pilihan. It's your choice, bro. Kalau lu karakternya kayak gini, itu bukan karena lu diciptakan kayak begitu. Itu pilihan. Karena kita yang memilih karakter itu. Dan kita menciptakannya setiap kali kita membuat pilihan. Artinya gini, setiap kali, oke, ada A atau B. Oke, milih olahraga atau nonton TV misalnya gitu kan. Nah, itu waktu kita bikin pilihan, karakter kita lagi diciptakan tuh di situ. Mau baca buku atau mana, itu karakter, intinya kurang lebih gitulah ya. Kalau mau ngomong sesuatu yang membuat kita jelek-jelek biasa arahnya ke situ. Tapi intinya bukan itu. Karakter itu pilihan. Oke, kita bertanggung jawab untuk mengembangkannya. Yang ketiga, karakter itu membawa kesuksesan yang langgeng. Karena nggak ada orang yang mau terus-menerus berhubungan sama orang yang karakternya nggak bisa dipercaya. Nggak bisa. Paling oke lah kalau kita mau sukses atau hubungan bisnis sedemikian, tapi begitu orang tahu karakter kita yang sesungguhnya dan tidak bisa dipercaya, orang akan mulai menghilang, orang akan mulai menjauh.
dan kesuksesannya nggak akan bisa langgeng. Seringkali orang jatuh bukan masalah karena dia nggak hebat atau apa, tapi karena karakternya nggak support. Yang keempat, seseorang tidak bisa naik lebih tinggi dari level karakternya. Itu yang tadi dijelaskan di awal ya. Karakter itu seperti anak tangga. Jadi kalau anak tangganya nggak banyak, ya nggak bisa naik lebih tinggi, mentok. Dan karakter akan membatasi atau menopang pertumbuhan seseorang. Jadi intinya begini, seringkali seseorang itu bukan kurang bakat, bukan kurang kompetensi, tapi memang dia nggak punya karakter yang dibutuhkan untuk menopang itu semua. Jadi karakter selalu menjadi penentu apakah seseorang menyelesaikan dengan baik. Apapun itu, yang dipercayakan Tuhan, diselesaikan atau enggak, semua itu karakternya. Sangat menentukan sekali. Oke? Kita mau belajar ini secara singkat, secara cepat ya, dari Kisah Para Rasul 12, 1-23, nanti tolong dibaca sendiri, tapi kita mau ngobrolin tentang masalah karakter Herodes. Dia seorang pemimpin, mempunyai kekuasaan besar. Nomor satu masalahnya adalah ini, yang berhubungan dengan karakter. Dia menganiaya penduduknya sendiri, dia menghukum mati orang yang nggak bersalah. Jadi orang ditangkepin, jemaat Tuhan ditangkepin gitu ya, terus Yakobus kalau nggak salah itu yang dibunuh gitu ya, yang nggak bersalah pokoknya dilakukan dengan kekuasaan dia pakai untuk kepentingan dia, untuk ngebully dan untuk menyakiti orang. Yang ketiga, dia membuat keputusan berdasarkan popularitas. Dia melakukan itu karena orang-orang happy, gitu loh. Dia dipuji-puji, dia bikin orang lain happy waktu dia melakukan itu, dan dia mau melakukan itu terus-menerus. Waktu kita membuat keputusan berdasarkan popularitas, bukan berdasarkan kebenaran, hati-hati karakter kita. Terus yang keempat, dia bertindak secara nggak rasional dalam keadaan sulit. Artinya ini, waktu si Petrus dibebaskan sama malaikat Tuhan dari penjara, itu semua pengawalnya dibunuh sama Herodes. Nggak rasional tuh, gitu loh. Tapi karena pokoknya dia bisa atau apa, dia bunuh semua. Terus dia memendam kemarahan terhadap itu, ada Tirus dan Sidon atau apa, dia marah dan dia memendam. Seorang pemimpin dalam keadaan gitu, karakternya bisa memendam kemarahan. Terus dia mendasari kekuasaannya atas rasa takut, rasa tidak aman. Tujuannya untuk controlling orang lain. Hati-hati. Kita kepengen orang lain bisa nurut sama kita, bisa terus mengikut kita, tapi bukan dengan kasih, tapi dengan rasa takut. Itu bukan lagi memotivasi, kadang-kadang bisa memanipulasi juga, tapi itu artinya mengontrol orang lain. Oke, sebenarnya itu bukan memanipulasi sih, itu controlling. Beda lagi kalau memanipulasi is different. Oke. Yang ketujuh, dia menjaga image sebagai sosok yang sempurna. Jadi dia tuh senang untuk duduk pakai jubah yang terbaik, gitu. Firman Tuhan ngomong pakai jubah yang terbaik, terus dia pidato, dan semua orang rakyatnya ngomong, wah itu suara Tuhan, itu suara Tuhan. Gitu. Dia senang, seolah dia sempurna sosoknya, gitu, image-nya. Dan yang kedelapan, dia dibutakan oleh egonya sendiri. Dia nggak tahu bahwa dia nggak menghormati Tuhan. Dan kita tahu di ayat 23 kan dia ditempeleng malaikat, jebret mati langsung. Ya kan? Itu ceritanya adalah itu. Nah, kita ngelihat ini adalah masalah-masalah karakter. Seseorang yang punya karakter dipercayakan kekuasaan, ini yang terjadi. Gimana menghindarinya? Temukan celah-celah di mana kita lemah. Oke? Dan cenderung mencari jalan pintas. Cari alasan, making excuses, di mana kita yang selalu kurang lebih di situ lagi, temukan celah-celahnya. Terus perhatikan pola yang berulang dalam bagian di mana kita lemah. Gitu loh. Ya kayak kalau tadi misalnya saya janjinya jam segini tapi kok terjadinya, saya sadari bahwa ya karakter gue, karena gue nggak ngatur waktu, karena gue nggak disiplin, atau mungkin ya hal-hal itu semua berhubungan dengan karakter. Terus yang ketiga, hadapi kekurangan kita. Oke, jadi hadapi, nggak usah ditutup-tutupin, akuin dan minta maaf kalau ada yang disakiti. Harus mulai dari situ. Dan yang keempat, punya hati yang mau diajar dan mulai membangun kembali. It's okay kalau kita misalnya gagal, kita mengecewakan, bahkan kita mungkin diambil kekuasaan dan apa semua, nggak apa-apa. Mulai lagi. Yang penting kita mau mulai membangun dasarnya. Sebagai penutup adalah ini. Ini disebutnya sebagai golden rule. Lukas 6 ayat 31. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka.
Kalau saya nggak mau disakitin orang, jangan nyakitin orang. Kalau saya nggak mau ditipu sama orang, jangan nipu orang. Kalau saya nggak mau diomongin sama orang, jangan ngomongin orang. Kalau saya nggak mau digosipin sama orang, jangan gosip orang. Kalau saya nggak mau dihakimi sama orang, jangan menghakimi orang. Kalau saya pengen disayang sama orang lain, sayangilah orang lain. Kalau saya pengen dikasih perhatian, saya perlu memperhatikan orang lain. Karakter kita akan bertumbuh kalau kita selalu mau memikirkan kepentingan orang lain. Di situ sebagai penutupnya. Oke, sudah selesai sharing saya. Saya akan tutup di dalam doa saat ini. Kita berdoa ya. Tuhan, untuk semua yang udah dibagikan Tuhan Yesus, mungkin banyak atau kebanyakan atau mungkin kurang, nggak masalah Tuhan. Tapi yang terpenting Engkau terus bicara Tuhan. Karena Engkau tahu Tuhan apa yang lagi kami butuhkan. Dan biar semua yang udah dibagiin ini Tuhan boleh membantu kami bertumbuh, mau berubah. Kami mau cari komunitas yang lebih baik, Tuhan Yesus. Kami mau mengolah, memproses rasa sakit Tuhan Yesus dan bertumbuh dari dalamnya. Dan kami juga mau Tuhan Yesus untuk membangun karakter. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagimu dalam nama Yesus. Amin.